Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review beberapa ALT coin ya, yang teman-teman request di channel di video-video sebelumnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu bangun channel ini untuk terus berkembang dan maju. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ada di deskripsi ya, linknya sama grupnya juga ada. Dan untuk khusus token-token micin dan airdrop ada di deskripsi untuk grupnya juga ya. Ya udah kita langsung ke koin pertama dulu. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman untuk follow Twitter aku ya. Di deskripsi juga ada nanti untuk Twitternya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dianalisa harganya, nanti tulis aja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah aku akan bacain satu persatu. Kita balik lagi ke Bitcoin, kita lihat cek TF 1 jam ke depannya ya. Apa mau dump atau mau naik ya. Seperti biasa indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI ini baru ada arah ke atas ya, mungkin maksimal 1 jam ke depan di 707 ya untuk naiknya ya. Kalau dapat support di TF selanjutnya bisa turun, kalau dapat support dari TF selanjutnya ya bisa naik lebih dari 707, tapi kita cek dulu ya untuk TF 2 jam ke depannya. Di TF ke 2 jam ke depannya juga akan naik ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Kalau udah nabrak parabolic SAR di 707 mungkin bisa ke sini minimalnya ya ke 722, mungkin maksimal di sini di 750. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ya, kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik, tapi ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas ke bawah ya. Mungkin dia bisa koreksi dulu dikit ke sini jam 12 malam ini ya ke 684, tapi kalau dapat support lebih dari TF-TF yang 1 jam 2 jam tadi bisa ke sini ke 721, bahkan bisa ke sini nih ke 750 atau 751 ya. Kita cek untuk TF1D-nya untuk Bitcoin. Di TF1D-nya ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Biasanya stochastic RSI MACD-nya pasti ngikutin ya. Mudah-mudahan besok pagi bisa di 753 naiknya ya. Kalau nabrak parabolic SAR di 800 juta bisa ke sini 854 ya. Mudah-mudahan bisa sampai, tapi itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF3D ini dia akan turun ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Tapi siapa tahu besok pagi kalau stochastic RSI-nya ngarah ke atas bisa naik. Tapi kalau nggak ada support dari TF sebelumnya bisa turun ke sini nih ke 585. Tapi kalau dapat support minimal ya naiknya ke sini nih 821. Kalau dia nabrak parabolic SAR bisa ke sini ke 878, bahkan bisa ke 989 ya. Mudah-mudahan bisa naik untuk ngejar new ATH ya. Sudah itu pasti akan dump. Kenapa gue akan bilang akan dump ya? Di tahun depan juga mungkin dekat-dekat Natal inilah, atau di pertengahan-pertengahan di antara tanggal 15 sampai 20 lah bisa dump ini Bitcoin. Karena ini stochastic RSI-nya di TF1W ya. Stochastic RSI MACD-nya ngarah ke bawah semua. Tapi di stochastic RSI-nya ada tanda-tanda untuk bengkok naik ya. Mudah-mudahan itu karena support di TF-TF sebelumnya, mudah-mudahan bisa sampai ya. Minimal naik mungkin di bulan ini 832. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 957 insya Allah bisa new ATH ya. Lalu kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD baru merah pertama, bisa turun nih. Pokoknya di TF 4 jam 1D aja itu yang bertanda-tanda naik, sisanya tanda turun semua. Jadi mungkin itu naik terakhir, udah itu dam habis-habisan ya. Lalu di akhir bulan ini dia bisa turun ke 484, bisa kesini lagi balik, bahkan bisa turun ke bawah lagi ya. Tapi bertahap, nggak bisa sekaligus. Di TF1M-nya ya, 1 monnya itu juga stochastic RSI ya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya. Ya minimal akhir bulan ini turunnya ke sini. Minimal ini ya 614. Lalu bisa ke sini 507 kalau nabrak parabolic SAR di sini. Di awal tahun depan ya 453 bisa ke sini.
Nah, ini untuk Bitcoin ya. Kita koin selanjutnya. Koin selanjutnya ini LED. LED ini kita buka Irfan chatnya. Ini salah satu koin yang di request teman-teman juga ya. Kita buka Irfan chatnya untuk TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Ini untuk 1 jam ke depan ya. Stochastic RSI naik ke atas, mau naik ke atas, MACD tapi ke bawah. Mungkin dia kalau bisa dia nabrak parabolic SAR di 51 bisa lah ke sini. Ini ke 52 bahkan bisa ke ini. Tapi kalau supportnya nggak dapat ya karena MACD-nya mau ke bawah, mungkin dia bisa turun ke sini nih, ke 48 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Berarti dia ini akan turun. Minimal turun ke 48. Maksimalnya belum bisa kelihatan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Pasti ini akan koreksi ya, minimal masih tetap ke 48. Kita cek dulu ke di TF 1D ya. Di TF 1D juga masih kuat banget, stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Mudah-mudahan nggak akan dalam untuk LED ini, tapi untuk supportnya belum bisa kulihat ya. Karena perlu kita balik dulu ke TF 1D dulu, kecilin dulu ya. Untuk supportnya ini udah kayaknya sebenarnya ini udah paling dalam ya untuk LED ini. Nah, di TF 3D nya nih, di TF 3D nya si MACD masih kuat untuk koreksi, tapi kalau stochastic RSI nya masih datar ya, masih bingung nunggu support. Kalau dapat support dia nabrak parabolic SAR di 165 ya. Kalau bisa naik ke 165 mungkin bisa ke sini nih. 395 itu mungkin agak berat untuk minggu-minggu ini untuk LED ini ya. Nah, di TF 1W ini ya, di TF 1W ini stochastic RSI nya ngarah ke atas. Ada kemungkinan ini bisa naik kalau dia nabrak parabolic SAR di mungkin minggu depan ya. Di 182 bisalah tinggi dia naiknya, mungkin maksimal di sini di 393, mudah-mudahan lebih ya. Tapi itu juga bertahap ya. Nah, di TF2W nya indikatornya nggak bisa dilihat ya, jadi mohon maaf, jadi aku cuma bisa sampai di 3D untuk bacanya ya, karena di 2W ini indikatornya nggak bisa dilihat, jadi aku nggak berani berspekulasi ya. Koin selanjutnya itu SEM. SEM kita cek ya. SEM ini juga requestan teman-teman ya, koin SEM ini. Kita buka Irfan chatnya. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dianalisa ya, chatnya ya, dan harganya boleh di kolom komentar, nanti tulis aja. Nanti sebisa mungkin aku bacain ya. MACD untuk indikatornya seperti biasa, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. SEM ini satu jam ke depan ya, masih kuat naik karena stochastic RSI-nya masih ngarah ke atas. Minimal naik 1 jam ke depan ke sini ke 1979, maksimal bisa ke sini 2013 ya. Kita cek 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan ya, stochastic RSI juga masih kuat naik. Kalau dia nabrak parabolic SAR ya, 2 jam ke depan di 1965, minimal naik ke sini 2021, maksimal di 2188 ya. Kita cek untuk TF 4H. Di TF 4H ini juga masih kuat naik ya, karena stochastic RSI masih ngarah ke atas, MACD merah hijau pertama ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1946, bisa ke sini 2100, maksimalnya di sini di 2464 ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Nah, akan tetapi di TF 1D ini ya, di TF 1D ini stochastic RSI ngarah ke atas. MACD mau naik ya, tapi harus turun dulu dia, minimal turun di sini 1850, maksimal di sini nih kalau mau buyback 1706 ya. Itu untuk buybacknya. Bahkan kayaknya bisa lebih dalam ini kayaknya. Di TF 3D ini stochastic RSI nya pelan tapi pasti untuk arah ke bawah ya, tapi kalau dapat support bisa naik ini. Tapi masih kita cek untuk
TF1W nya ya. Di 1W juga masih cenderung untuk turun ya, jadi ini harus turun dulu, mungkin agak dalam ya. Kalau mau buyback sih 1100 sampai sini nih 600-an ya kalau mau buyback. Kalau mau buyback 647 sampai 1100 sekian ya tadi. Kita cek untuk TF2W nya. Di TF2W juga cenderung untuk turun ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga belum ada tanda-tanda untuk bengkok ke naik ya. Kita cek di TF. Nah, di TF ini ya kalau dapat support sudah turun tadi. Tapi kalau nggak dapat support langsung turun ya. Dan kalau di minggu depan dia sampai 9.270 bisa ke sini nih. Tapi kayaknya agak berat ya untuk SEM ini ya. Jadi aku nggak ngerekomendasiin untuk SEM. Kita next coin ya. Next coin ini Shiba Inu. Kita cek Shiba Inu sekarang udah rendah banget 33 ya. Kita buka advance chartnya. Apakah dia akan moon ya? Karena aku baca di chat room itu akan moon. Coba kita lihat review chartnya dulu. Kita buka indikator ya, seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, untuk 1 jam ke depan ya, Shiba Inu masih kuat naik ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, minimal naik ke sini 1 jam ke depan ke 3450, bisa ke sini 3499, maksimalnya di sini 3604 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga masih kuat naik ya, minimal naik ke sini. Stochastic RSI ini bisa dilihat sendiri ya, gagah banget, bisa minimal naik 2 jam ke depan 3617, maksimal bisa di 3911 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di 4 jam ke depan juga bagus ini untuk naik ya, minimal sampai besok pagi dia naik di 36. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 3681 ya, minimalnya ke sini ke 38, maksimal mungkin bisa ke sini 44, bahkan bisa ke sini nih ke 54. Mudah-mudahan sampai ya. Di TF 1D ini kalau dapat support dari TF 1 2 1 4 sama 1 berapa tadi? 1 jam sama 4 jam ya. Kalau dapat support dari situ bisa naik minimal ke sini beberapa hari ke depan ya, 4195, nabrak parabolik SAR ke sini 5163, bisa ke sini minimalnya 6488, bahkan bisa ke 9086 ya. Mudah-mudahan sampai, walaupun bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF3D ini ya, stochastic RSI masih kuat ke bawah, MACD juga kayak gitu ya, belum ada tanda-tanda untuk bengkok naik ke atas ya. Berarti itu naiknya nanti mungkin ya paling juga naiknya ke sini nih maksimalnya di 5647 ya. Kita cek untuk TF1W. Di 1W ini ya, indikatornya nggak kelihatan, tapi dia ini ngebentuk cup candle baru yang mudah-mudahan bener kayak gini bentuknya ya. Untuk cup candle baru nih. Ntar aku geserin dulu. Nah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Kalau benar kayak gitu bisa new ATH ini untuk Shiba Inu ya. Tapi kalau nggak benar ya dia akan turun, maksimal mungkin naiknya di sini kalau nggak terjadi cup candle skema yang aku bikin ya. Paling maksimal di 5363, tapi kalau terjadi skema yang aku bikin itu bisa new ATH untuk Shiba Inu ya. Lalu kita koin selanjutnya ini kita balik lagi ke PRIDR ya. RIDR BCD ya. BCD cek dulu Bitcoin Diamond, ini juga requestan temen-temen ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI.
Nah di 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, ini harus koreksi pasti ya, minimal koreksi ke sini untuk BCD 20096. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 19936, minimalnya ke sini ke 19. Ini pas di support ya. Nanti kita lihat dulu support TF 2 jam ya. Di TF 2 jam ini ya, kalau dapat support dari TF 1 jam tadi bisa naik, tapi kalau nggak dapat support ikut turun ini. Minimal turunnya ke sini ke 2162 ya. Lalu ke sini 19980, bahkan bisa ke 19 ribuan ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini dia ini bagus banget untuk cari. Jadi kalau mau buyback di 19 ribuan ya. Entah itu di 19.500 atau berapa, pokoknya di 19 ribuan ya kalau mau buyback. Karena di TM 4 jam ini stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD udah hijau pertama ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR besok pagi atau nanti subuh, nabrak parabolik SAR di 22.000, bisa ke sini di 2936, bisa ke sini, bahkan maksimal bisa di sini 25 ribuan ya. Kita cek untuk TF1D nya ya. Di TF1D stochastic RSI juga ngarah ke atas ya. Ya benar lah, mungkin beberapa hari ke depan bisa minimal naik ke 22.000, lalu ke sini ke 25.000, bisa ke sini juga 28, maksimal bisa di sini nih ke 40.000 ya. Mudah-mudahan sampai walaupun bertahap ya. Di TF3D ini stochastic RSI masih ada arah ke bawah ya. MACD juga masih bingung antara naik dan turun. Kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya ya minimal beberapa hari ke depan naiknya ke 30.000, bahkan bisa ke 34, nabrak parabolik SAR ya. Mungkin maksimal di 61, mudah-mudahan bisa sampai ke 100 ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W ini stochastic RSI masih ngarah ke bawah, tapi stochastic RSI nya itu ada bengkokan kayak tanda-tanda mau naik. Kalau dapat support dari TF sebelumnya, nabrak parabolik SAR di sini 33, minimal ke sini ke 43, lalu ke sini ke 64, bisa ke sini juga 120, tapi kita cek dulu untuk TF2W nya ya. Nah, di TF2W ini harus koreksi dia. Mudah-mudahan dia naik dulu ya, maksimal mungkin naiknya ke sini nih. Untuk beberapa hari ke depan ke 64.000, mungkin minimalnya ke 44.000 ya. Tapi kalau stochastic RSI nya 2W ini ngarah ke atas dan bisa nabrak parabolik SAR di 58 ya, bisa new ATH, bukan new ATH sih. Bisa ke sini 119, bahkan bisa ke 163 ya. Kita cek untuk TF1M nya. Di 1M nya ini stochastic RSI nya mulai ada bengkokan ke atas ya, tapi MACD nya ngarah ke bawah. Berarti dia ini naiknya nggak akan tinggi ya, mungkin ke 42.000, bahkan bisa ke sini nih maksimal 65. Mudah-mudahan aku salah ya, kalau bisa dia nabrak parabolik SAR di 123, mungkin bisa ke 200 atau 150 ya. Mudah-mudahan bisa kayak gitu. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.